Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat datang dalam persekutuan wanita. Baik yang berada di tempat ini maupun yang online. Melalui YouTube Komisi Dewasa Wanita. Sebelum kita mulai ibadah kita, kami berharap Bapak Ibu sekalian untuk men-silent handphonenya supaya ibadah kita bisa berlangsung dengan hikmat. Mari kita semua masuk dalam saat teduh. Kita rasakan bagaimana besarnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita masih berada dalam keadaan yang sehat. Dia selalu ada dan mendengar doa-doa kita. Mari kita ambil saat teduh. Ibu-ibu semuanya, mari kita bersuka cita, kita sapa teman kita kanan kiri, kita katakan shalom, selamat datang. Dengan berikan senyum yang terbaik. Wah, luar biasa, ibu-ibu semua cantik-cantik. Wah, awet muda semuanya, sukacita. Ya, karena kebaikan Tuhan sehingga kita dalam keadaan yang sehat. Mari kita angkatkan pujian kita, mari nyanyi gembira. Kita angkatkan pujian dari PKJ nomor 16 dengan bangkit berdiri. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagaikan surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Terima kasih, kita tetap berdiri, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang terkasih, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini
Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Setiap hari kami merasakan kasih Tuhan. Kami dalam keadaan sehat, kami berkumpul dalam ibadah kami ini Tuhan. Engkau turut campur tangan. Roh Kudus-Mu hadir menyertai kami Tuhan. Menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Engkau berkuasa atas kami, menyertai kami Tuhan dan menutup bungkus kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan ibu-ibu untuk duduk kembali. Kita angkatkan pujian Seindah Siang di Sinar Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihi kita luar biasa. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Baik ibu-ibu, kita buka firman Tuhan. Nats pembukaan kita ini diambil dari 1 Samuel 2 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Lalu berdoalah Ana, katanya. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Amin. Tema kita pada hari ini adalah doa dari titik nadir. Untuk itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan dari Pak Pendeta Santoni, kita angkatkan pujian Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, Bila kelangkau budi
Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan sangat dekat dengan kami, ada di hati kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami ingin belajar bagaimana kami berdoa seperti Hana di tengah-tengah pergumulan dan perjuangan hidupnya, di tengah-tengah beban yang menekan dirinya, di tengah-tengah keputusasaan dan tiada harapan, ia datang dan berdoa kepadamu. Biarlah Tuhan boleh menolong kami, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar boleh menolong kami di dalam mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membuka kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 20. Satu Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 20. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun dia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara dengan demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi
lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu-ibu sekalian, tema kita hari ini adalah doa dari titik nadir. Apa sih itu titik nadir? Titik nadir berarti keadaan atau suasana di mana kita pada kondisi terendah dalam hidup. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi sungguh-sungguh terendah. Ngapa-ngapain lagi. Udah nggak sanggup menghadapi hidup ini. Udah nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Itu titik nadir. Misalnya, apakah kita pernah merasa tidak ada yang mau mendengar doa-doa kita? Apakah Tuhan mendengarkan doa-doa kita? Apakah tidak ada orang yang mau menolong kita? Apakah air mata kita terus mengalir di malam hari, nggak tahu apa yang harus kita lakukan? Atau perasaan cemas muncul di dalam hati saat bertanya-tanya akankah kita melewati hari-hari di depan kita dengan baik? Seakan semuanya buntu, putus asa, nggak ada jalan keluar. Kita ingin belajar dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 20 dari seorang bernama Hana. Hana orang yang luar biasa. Kenapa? Salah satu dari beberapa orang yang tertulis di dalam Alkitab, orang yang diingat Tuhan. Jadi menjadi orang yang diingat Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Hana juga luar biasa karena mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Suaminya Elkana seorang pria yang penuh perhatian, dan mereka tinggal di pegunungan Efraim. Apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh Hana? Apa yang menjadi pergumulan kehidupannya? Maju lagi, next lagi, sorry. Ini kebalik. Masalah yang dihadapi adalah Tuhan menutup kandungannya. 1 Samuel pasal 1 ayat 5 mengatakan, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi memiliki anak-anak, terutama anak laki-laki, itu adalah yang sangat penting dalam budaya orang-orang Israel pada waktu itu. Jika mereka tidak punya anak, maka dipandang sebagai aib, orang yang menerima hukuman dari Tuhan. Jadi ini suasana yang menyedihkan. Dianggap berdosa, dihukum Tuhan, lalu juga dianggap aib. Semua orang membicarakan dia sebagai perempuan yang gak bisa memiliki anak, perempuan yang dihukum Tuhan, perempuan yang sungguh-sungguh nggak punya nggak berarti bagi keluarga. Selain itu juga yang kedua, dia disakiti oleh istrinya, istri suaminya, yaitu Penina. 1 Samuel pasal 1 ayat 6 sampai 8. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Inilah yang dialami oleh Hana. Belum lagi dikatakan oleh Penina, madunya itu yang selalu menyakiti hatinya. Dan Penina merasa sebagai istri yang paling baik karena dapat memberikan anak-anak kepada Elkana. Apa yang dia lakukan dalam situasi seperti itu? Hana pergi ke Silo. Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan di dalam doa. Ada dua hal yang dilakukan, dikatakan di sini, 1 Samuel 1 ayat 15 dan 1 Samuel 1 ayat 10. Aku seorang perempuan yang bersusah hati, anggur atau minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan.
Di tengah-tengah kondisi yang sangat menyedihkan dan menyakitkan, yang dilakukan hanyalah mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bagaimana cara mencurahkan isi hatinya? Ayat 10 dikatakan, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia mencurahkan seluruh isi hatinya sambil dengan hati yang pedih dan menangis terseduh-seduh. Kalau memperhatikan terjemahan beberapa Alkitab, saya coba mengambil beberapa contoh. Bunyinya begini. Hati Hana getir. Kita tahu kalau rasa getir itu apa sih? Seperti kita tahu. Jadi hati Hana getir dan dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Maka sebab sangatlah susah hatinya. Jadi susah hatinya itu sangat susah. Hati dalam dunia Alkitab menunjuk pikiran, perasaan, keinginan dan kemauannya. Jadi seluruh keberadaannya sangat sedih. Dipinta oleh Hana doa kepada Tuhan sambil menangis tersedih-sedih. Jadi bukan terseduh-seduh lagi, tersedih-sedih ya. Udah getir, sedih, sendu, wah udah seduh gitu, komplit ya. Lalu dan ia mengalami kepahitan jiwa dan berdoa kepada Tuhan dan dia menangis terseduh-seduh. Jadi sudah getir, susah hati, terseduh-seduh, kepahitan jiwa gitu. Hati perempuan itu getir dan ia pun berdoa kepada Allah sambil menangis terseduh-seduh. Itu beberapa terjemahan Alkitab. Jadi dia mencurahkan isi hatinya dengan hati yang getir, dengan susah, dengan hati yang susah, dengan kepahitan jiwa, dengan kegentiran hidup dan seluruh keberadaannya. Lalu apa yang menjadi doa Hana? Kalau kita perhatikan, ada beberapa urutan doa Hana itu. Dia berdoa dengan kepedihan hati. Tadi kita bisa lihat ya. Dia berdoa dengan menangis dalam kesedihan. Ayat 11. Ayat 12. Berdoa tidak berkeputusan. Lalu berdoa dengan hatinya. Ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, lalu berdoa dengan segenap jiwanya, berdoa dengan iman kepada janji Tuhan. Jadi doanya bukan sekedar diucapkan, tapi doa adalah doa yang dinaikkan dengan kepedihan hati, dengan menangis, dalam kesedihan, dengan bernasar, berdoa tidak berkeputusan, terus menerus dengan hatinya, dengan segenap jiwa, dan dengan iman pada janji Tuhan. Jadi Hana menangis tanda berserah sepenuh hatinya kepada Tuhan. Sekalipun Elkana berusaha menghibur Hana dengan mengatakan, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Tapi Hana tetap merasa tertekan dan sedih hatinya. Situasi ini melatar belakangi Hana berdoa kepada Tuhan. Hana sadar ia hanya butuh belas kasihan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolong dirinya. Sehingga dia berdoa dengan menangis terseduh-seduh. Apa yang bisa kita renungkan dalam peristiwa ini? Anda dan saya, kita semua adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Hana sadar suaminya tidak bisa menolong dirinya atau menghibur dirinya. Orang sebangsanya tidak bisa menolong dirinya, malah mengejek dirinya. Dia hanya datang menangis, membawa semua persoalan kepahitan hidupnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang dapat menolong dirinya. Jadi Hana contoh orang yang hanya dapat mencurahkan isi hati kepada Tuhan, membawa persoalan hidupnya kepada Tuhan, dan tidak bergantung kepada orang lain.
Sehingga Mazmur 34 ayat 19, Mazmur 51 ayat 19 juga mengungkapkan perasaan itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi firman Tuhan mengajar kita, memberitahukan kepada kita, Allah berkenan ketika kita datang kepada Dia membawa hati yang remuk dan patah, jiwa yang hancur. Jadi Bapa sangat peduli saat kita mengalami kepahitan hidup dan kita datang mengadukan kepada Tuhan dengan menangis dengan kesedihan. Hati dan jiwa yang menangis menandakan titik batas terakhir yang kita miliki sebagai manusia. Titik nadir tadi. Ketika mengalami permasalahan, persoalan yang berat, atau beratnya beban yang menindih hidup kita, pahitnya kehidupan kita jalani, ingatlah agar datang membawa semuanya, mengadukan semuanya kepada Tuhan, dan Allah yang mengasihi kita akan menolong kita. Itulah yang dilakukan oleh Hana. Ia meminta seorang anak laki-laki kepada Tuhan dan berjanji jika Tuhan menjawab maka ia akan menyerahkan anak itu untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Eli sang imam besar menyangka Hana sedang mabuk ketika melihat Hana berdoa di dalam hati dengan bersungguh-sungguh. Setelah menegur Hana dan kemudian dia pun menjawab, "Pergilah dengan selamat, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Hana pun meninggalkan tempat itu dengan hati yang terhibur. Dia mau makan dan melakukan segala tugas yang lain. Nah, apa jawaban Tuhan terhadap doa Hana? 1 Samuel 1 ayat 19 mengatakan Tuhan mengingat Hana. Jadi makanya dia disebut sebagai orang yang diingat oleh Tuhan. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita berdoa, Tuhan ingat kita, begitu ya. Sesuatu yang luar biasa. Tuhan mengingat Hana. Lalu yang kedua, Tuhan memberikan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel, karena aku telah meminta kepada Tuhan. Ada dua yang bisa saya simpulkan kekuatan Hana. Hana seorang wanita yang gigih. Walaupun Tuhan tetap diam terhadap permintaannya akan seorang anak selama bertahun-tahun, Hana tidak pernah berhenti berdoa. Dia memiliki iman bahwa Tuhan memiliki kuasa menolong dirinya. Hana tidak pernah meragukan Tuhan, sekalipun bertahun-tahun Tuhan belum mengabulkan dirinya. Kelemahan Hana seperti kebanyakan dari kita. Hana dipengaruhi oleh kebudayaannya secara kuat. Ia memperoleh harga dirinya dari apa yang orang lain pikir mengenai dirinya. Jadi seringkali dia terbawa juga oleh pikiran orang lain, takut diejek dan sebagainya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Hana? Yang pertama, Hana wanita beriman itu bukanlah wanita yang tidak ada masalah. Setiap kita sekalipun beriman pasti akan ada masalah. Orang benar sering menderita, ingat Ayub. Sarah yang juga mengalami ejekan dari pelayannya sendiri, yaitu Hagar. Kedua, walaupun kita menghadapi masalah, kita hendaknya tidak membiarkan orang lain menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan pernah kita lari dari Tuhan. Seperti Hana, dia tidak menggunakan kemandulannya dan pelakuan buruk Penina sebagai alasan kecewa kepada Tuhan. Diejek, dicela, dia nggak kecewa. Tapi kita lihat tahun demi tahun Hana terus menyembah Tuhan. Diejek, dicela, apapun dia terus menyembah Tuhan. Dia nggak kecewa sama Tuhan. Dia tetap pergi ke rumah Tuhan. Wanita beriman memiliki masalah sama seperti lain. Bedanya ketika memiliki masalah, mereka berdoa kepada Tuhan. Itulah umat Tuhan.
Apa yang bisa kita simpulkan? Dari kisah Hana kita dapat mengambil 5 pelajaran hidup. Wanita yang beriman adalah wanita yang bertahan menghadapi masalah nyata. Berdoa tidak berkeputusan dengan penuh roh. Menerima jawaban doa. Menepati janji kepada Tuhan. Dan memuji Tuhan atas berkat Tuhan. Itu 5 pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan dari Hana. Hari ini siapapun bisa menjadi orang beriman, meski menghadapi banyak masalah. Jika Anda bersedia untuk datang kepada Allah dalam kesetiaan dalam doa, kita akan menjadi orang beriman. Datang kepada Tuhan dalam kesetiaan dalam doa kita. Siapapun bisa menjadi orang beriman ketika menerima anugerah keselamatan yang diberikan melalui Kristus. Siapapun kita menjadi orang beriman, tetap setia pada komitmen pada otoritas Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mempersembahkan hidup kita dengan kita mempersembahkan hidupmu dan bibirmu, pujilah Tuhan. Itulah gambaran-gambaran yang bisa kita dapatkan. Amin. Kita akan diskusi. Pertanyaan ada 2 diskusinya. Nah, itu pertanyaannya. Gampang ya? Ada hadiahnya dari pengurus KW kan? Hadiahnya pakai like pakai. Yang belum habis, yang belum. Oke. Kita akan bagi kelompok berapa orang kan? Silakan. Ya. Silakan yang bagi kelompok. Ibu-ibu, kita akan berdiskusi kelompok kecil dan kita rencananya akan membagi kelompoknya yang dekat-dekat aja. Jadi per baris aja gitu, per baris sekitar 5 orang. Silakan kita berembuk gitu. Dan nanti waktu diskusinya kita itu kira-kira 20 menitan, ibu-ibu, dan nanti akan ditutup dengan doa di dalam kelompok tersebut. Iya. Setelah kita membentuk kelompok, diskusi dan pertanyaan itu ditutup sama doa pergumulan dari masing-masing di kelompoknya itu ya. Nanti kemudian kita berkumpul lagi di sini. Ayo ibu-ibu bisa di Agak munduran kali ya. Agak munduran, enggak kebagian yang tengah. Iya.
Ya. Ya. Ibu-ibu, waktu diskusi kita tinggal 5 menit lagi. Mungkin silakan dipersiapkan untuk doa ya, ibu-ibu. Berdoa masing-masing dalam pergumulan. Silakan kalau ada ketuanya silakan didoakan.
Ya, tes sudah semua ya. Kita mau dengar 2 orang ya, boleh? Siapa yang mau mengajukan diri? Ya, boleh Bu. Di depan aja. Terima kasih Pak Santoni. Aduh. Ya, shalom ibu-ibu semua. Ya, kelompok kami namanya belum dibikin nama ya kelompoknya. Tapi tadi dari sharing 2 pertanyaan diskusi ini, mohon izin ya ibu-ibu, boleh ya saya sharingkan. Jadi tadi pelajaran berharga apa yang bisa saudara dapatkan? Yang kami dapatkan dari firman Tuhan hari ini adalah bagaimana Hana itu seorang yang setia di dalam Tuhan, sehingga ketika dia mengalami pergumulan dia nggak pergi kemana-mana, maksudnya dia tidak pergi di luar Tuhan, tetapi dia tetap di dalam Tuhan. Bagaimana caranya supaya bisa tetap di dalam Tuhan? Itu menjadi pertanyaan diskusi kelompok kami. Caranya ya satu, tetap datang ke rumah Tuhan. Hana dan beserta suami dan keluarganya ya, walaupun dia di Madu, tapi dia tetap ikut bersama suaminya untuk ke rumah Tuhan ya, beribadah di Silo itu tadi ya. Terus udah gitu dia juga berdoa, datang kepada Tuhan lewat doa. Jadi tetap mencari Tuhan. Itu yang kita pelajari dari Hana, yang kita lihat bagaimana Hana tidak lari kemana-mana. Yang kedua juga pentingnya komunitas. Dia belajar di rumah Tuhan tentunya bertemu dengan saudara-saudara seiman gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana komunitas itu juga bisa mendukung untuk kita bisa tetap dekat kepada Tuhan. Tentunya bukan sembarang komunitas. Kita harus lihat-lihat orang di mana kita bisa sharing, di mana kita bisa berbagi pergumulan dan mendapat kekuatan gitu ya. Di sini mungkin Hana juga sharing kepada Imam Eli yang ada di rumah Tuhan. Nah, jadi kita perlu sekali membagikan pengalaman kita atau pergumulan kita kepada saudara seiman atau kepada hamba Tuhan ya, supaya kita dikuatkan. Lalu ratapan ya, jadi pergumulan apa yang sedang saudara rasakan? Tadi banyak ya pergumulan di kelompok kami. Salah satunya juga ada yang dulu menggumuli anak sampai 10 tahun. Gimana bisa tetap setia gitu ya? Ya caranya ya tadi salah satunya melayani, tetap melayani. Jadi melayani enggak harus dalam situasi yang baik-baik dulu baru kita berkomitmen melayani, tapi walaupun dalam pergumulan tetap melayani Tuhan. Kemudian juga lewat puji-pujian ya, banyak puji-pujian yang juga bisa menguatkan kita ketika di dalam pergumulan. Jadi lewat pujian, lalu juga di dalam komitmen untuk melayani sesama ya. Tadi ada melayani di gereja, melayani sesama, melayani orang tua, itu juga menjadi cara untuk tetap bisa menghadapi pergumulan walaupun situasi lagi sulit, tapi ketika kita mau memberikan hati melayani Tuhan, Tuhan menolong kita menghadapi berbagai pergumulan. Itu aja Pak sedikit. Terima kasih. Ya, makasih. Satu lagi sebelah sini. Masih ada? Satu orang lagi. Yuk, siapa? Siapa aja? Ada lagi nggak? Ada? Ada? Oh ya. Kalau dari kelompok kami ini, saya ngomong dari kelompok saya sendiri ya. Kalau dari kelompok kami ternyata banyak hana-hana di sini Pak. Di kelompok saya banyak hana-hana dan semuanya sudah terbukti benar-benar menjalaninya dengan nadirnya ternyata dalam sekali. Terus banyak pelajaran yang bisa, malah saya banyak belajar gitu. Ternyata ibu-ibu ini belajar dekat sama Tuhan itu, dia belajar untuk mau berdamai. Kalau dari nomor 2 tadi, ratapan apa yang pernah atau sedang saudara rasakan dan bagaimana menyikapinya. Kalau dari kelompok kami, belajar berdamai, kemudian mau menjalaninya dengan penuh syukur, kemudian mau diproses Tuhan sehingga
dari tadi yang marah sama Tuhan, dari Nadirnya tadi yang buat dia jadi marah, kemudian dia mau menjadi menerima dan bersyukur, malah mau rajin melayani Tuhan. Kalau yang dari kami dapat seperti itu tuh Pak. Nah tadi juga seperti yang Ibu Rosminja bilang tadi juga, memang harus terus di dalam komunitas yang mau bertumbuh gitu. Jadi kayak bentuk-bentuk seperti ini kan sebenarnya mau mengenalkan juga gitu ke ibu-ibu sekalian. Memang kalau bentuk kelompok ini kan kita bisa belajar gitu kan. Ternyata pengalaman ibu-ibu teman-teman yang di sekitarnya itu bisa saling menguatkan gitu. Nah dari bentuk itu nanti bisa belajar belajar lagi dalam komunitas lagi gitu, seperti yang sekarang di KDW ini kan ada kelompok kecil. Jadi kalau ibu-ibu memang benar-benar ada kerinduan seperti itu, saling menguatkan, mau bertumbuh, nanti bisa ikut daftar ke kelompok kecil kami dengan Ibu Mei. Ya Ibu Mei. Terima kasih. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian kita berdoa ya. Bapaknya ada satu di belakang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih boleh belajar dari Hana di tengah-tengah titik nadir yang dialami. Ia boleh datang kepada Tuhan dengan seluruh jiwa, pikiran, hatinya, dan mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan dengan kesungguhan, dengan seluruh keberadaan hidupnya. Ajar kami Tuhan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, mencurahkan isi hati kami, bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya kata-kata yang indah, tapi kami membawa doa kami dengan hati yang dalam, dengan seluruh kehidupan kami, bahkan dengan air mata, dengan seluruh apapun yang kami rasakan. Kami boleh selalu berkomunikasi dan berdoa kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa, kiranya Tuhan memakai setiap jemaat KDW menjadi teladan iman dan berkat bagi banyak orang di tengah-tengah kehidupan keluarga, tengah kehidupan gereja, dan dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Biar Tuhan kami boleh menjadi wanita beriman yang tegar menghadapi tantangan dan pergumulan, yang dapat memiliki karakter Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang sekolah dan kuliah. Kau memberkati mereka di tengah-tengah tugas dan pekerjaan mereka. Berikan kepada mereka masa depan yang baik di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa buat pertukaran mimbar klasis dari GKI Pondok Makmur tanggal 25 Mei. Biar boleh berjalan dengan baik dan boleh saling berbagi satu dengan yang lain, sehingga kami boleh mendapatkan banyak hal dalam proses belajar dari gereja lain. Kami juga berdoa buat retreat KDW tanggal 17 sampai 19 Agustus. Tuhan, kami percaya retreat ini untuk kami bersama-sama belajar. Biar Tuhan memberkati panitianya, memberkati pembicara dan peserta, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati seluruh persiapan-persiapannya, agar boleh Tuhan yang memimpin dan memberkati. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Berkatilah pimpinan bangsa kami, Kau memberkati mereka dengan segala hikmat dan bijak, agar mereka lebih mementingkan rakyat ketimbang mementingkan diri mereka sendiri. Berkatilah situasi politik bangsa kami menjelang pemilu, biar semuanya juga dalam kondisi yang aman, tentram, dan saling menghormati satu dengan yang lain. Kami berdoa juga buat gerejamu GKI Gading Serpong. Kau memberkati pimpinan jemaat, para majelis jemaat, para pendeta, para penatua, aktivis jemaat, simpatisan, boleh saling bahu-membahu, mewartakan kasih Tuhan, membawa damai Tuhan, dan memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan buat setiap kami yang datang bersekutu pada pagi hari ini. Kami mungkin memiliki masalah, pergumulan yang berat. Tuhan, Kau tahu masalah kami, Kau tahu pergumulan kami. Biar pulang dari tempat ini kami boleh tegar, kami boleh berjuang bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan ajar kami mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan tanpa ragu dan tanpa bimbang, bahwa Tuhan pasti menolong kami ketika kami bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Santoni yang sudah membawakan firman Tuhan. Luar biasa, kita bisa belajar dari Hana yang setia berdoa kepada Tuhan. Baik ibu-ibu semuanya, sekarang kita dengarkan persembahan pujian dari paduan suara Nafiri, Hanyalah Yesus Juru Selamat.
Terima kasih kepada paduan suara Nafiri untuk persembahan pujian yang sangat merdu sekali. Sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nats firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kami persilahkan kepada ibu yang mengambil persembahan. Kita angkatkan pujian, besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Untungku jika Yesus bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, bergoyah hatiku karena Yesus milikku. Terima kasih Allah Bapa yang kami kenal, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jadikanlah ini persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan untuk membangun gereja-Mu lebih baik lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, kami persilakan untuk duduk kembali. Ya, jemaat masih tetap berdiri. Jemaat masih tetap berdiri, kita angkatkan pujian Aku Milik-Mu Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendengar dan diraih oleh-Mu.
Serahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafkah dan rezeki dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. saat teduh. Amin. Ya, kami persilakan kepada Ibu untuk mengambil acaranya kembali. Selamat siang Ibu-Ibu semuanya. Mohon perhatiannya sebentar untuk beberapa wartalisan pada pagi hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Santoni yang sudah melayani mimbar pada pagi sampai dengan siang hari ini. Juga kepada Paduan Suara Nafiri yang sudah mempersembahkan pujian yang begitu indah. Dan juga kepada rekan-rekan jemaat wanita yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Kami juga sangat bersuka cita dengan ibu-ibu yang baru pertama kali hadir. Apakah ada? Ya, silakan berdiri. Ada Ibu Lingling sama Ibu Lydia, betul ya? Selamat datang Ibu. Ya, kiranya Kamis yang akan datang juga boleh hadir bersama dengan kita di sini, bersekutu bersama-sama. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, untuk hari Kamis yang akan datang tanggal 18 Mei itu bertepatan dengan hari libur. Jadi persekutuan kita juga libur dan kita akan bertemu kembali di Kamis yang akan datang, 2 Kamis yang akan datang, yaitu tanggal 25 Mei. Nah, tanggal 25 Mei itu kita ada pertukaran mimbar dengan GKI Pondok Makmur. Nah, kiranya kita nanti juga bisa hadir bersama-sama bersama dengan rekan-rekan dari Komisi Dewasa dari GKI Pondok Makmur, mereka yang akan melayani mimbar bersama kita di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang pembekalan mentor. Nah, jangan lupa kepada para mentor untuk ikut di dalam pembinaan mentor yang akan dilakukan pada hari Jumat yang keempat, yaitu tanggal 26 Mei jam 15.30 WIB. Yang akan dibawakan oleh Bapak Hebron ya. Oke, selanjutnya adalah tentang bina pelayanan. Nah, pengurus akan mengadakan bina pelayanan untuk pemimpin pujian, penerima tamu, kolektan, dan juga untuk pemusik gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu yang sudah dihubungi bisa hadir untuk hari Selasa tanggal 6 Juni pukul 10 sampai dengan selesai. Nah, bagi ibu-ibu nih yang belum dihubungi tapi ingin ikut ambil bagian di dalam pelayanan bersama kita di setiap hari Kamis, boleh mendaftarkan diri nanti dengan Ibu Meme ya, boleh ya, dengan Ibu Meme. Oh, Ibu Mary, sorry. Ibu Mary ya yang mau daftar boleh nanti daftar ya dengan Ibu Mary. Ibu Mary yang mana nih? Ya, ada di belakang, ternyata hari ini tugas mulmet gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ikut boleh. Oke, yang selanjutnya adalah tentang retret. Nah, sudah 4 tahun ya sejak pandemi. Nah, kita tidak ada retret lagi. Nah, tahun ini kebetulan suasana pandemi sudah membaik. Nah, kita ada retret nih ibu-ibu
tanggal 17 sampai dengan 19 Agustus, yaitu bertepatan dengan hari kemerdekaan RI ya, pas hari libur. Nah itu hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah sangat diharapkan nih bagi ibu-ibu yang belum mendaftar, hari ini tanggal 11 adalah hari terakhir untuk daftar. Jadi kalau yang belum, ayo cepet-cepetan daftar supaya masih punya jatah tempatnya ya untuk bisa ikut di dalam retret. Nah biaya per orangnya adalah sebesar Rp385.000 per orang. Tapi bagi ibu-ibu, kalau seandainya ini ada yang merasa keberatan dengan biaya tersebut, boleh juga menghubungi panitia. Daftarnya dengan Ibu Marlia dan Ibu Yanrista. Nah Ibu Yanrista boleh silakan berdiri. Nah ini ibu-ibu ya. Nah hari ini terakhir daftar. Bagi yang ingin daftar silakan setelah PW ini selesai boleh daftar. Nah tapi bagi yang belum membawa uang nih untuk bisa bayar, nggak apa-apa. Bayarnya boleh sampai tanggal 15 Juni. Ya jadi ibu-ibu masih punya waktu. Boleh ditabung dulu uangnya, nanti boleh diserahkan nanti di bulan Juni, tapi daftarnya hari ini ya. Oke, yang lain, nah yang berulang tahun. Nah ada Ibu Mary, Ibu Nani tidak hadir ya. Ibu Musri, ya oke, Ibu Musri ada lagi? Mungkin ada yang berulang tahun nih di bulan Mei. Siapa tahu tidak terdaftar gitu ya. Oh ya, silakan maju ke depan. Ayo Ibu Mary, Ibu Musri. Mari ibu-ibu kita berdiri, kita naikkan pujian selamat ulang tahun buat rekan kita Ibu Mary sama Ibu Musri. Nanti minta kesediaan Pak Santoni untuk mendoakan. Tuhan, kami datang kembali menghampiri hadirat-Mu untuk bersyukur untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan, untuk Ibu Priscilla Nani Handayani, Ibu Mary Lemena, Ibu Musri, Ibu Sri Novi Sudarmia, dan Ibu Yoke Kalangi. Kami bersyukur Tuhan, Sang Gembala yang baik yang sudah menyertai mereka di sepanjang perjalanan hidup mereka, memberikan semua yang dibutuhkan, menyertai, membimbing, bahkan menuntun, dan memberikan berkat dan rahmat setiap hari dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan di hari-hari ke depan Kau mencukupkan mereka dengan semua kebutuhan mereka, dan juga menyertai, memimpin, memberkati ketika harus melewati tantangan dan pergumulan kehidupan. Tuhan, biarlah memberikan iman yang kuat kepada mereka di tengah-tengah perjuangan hidup, di tengah-tengah kehidupan keluarga, gereja, dan juga dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Biarlah karya dan pelayanan mereka boleh terus memuliakan Tuhan. Mereka juga boleh terus kuat menghadapi tantangan kehidupan.
dan juga boleh terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nanti kita akan foto bareng ya, jangan pulang dulu. Tes. Ibu-ibu jangan pulang dulu ya, kita akan berfoto bersama. Ibu-ibu silakan masuk ke depan. Ayo ibu-ibu kita atur posisi di depan ya, kita akan berfoto bersama-sama. Dek, tolong. Foto-foto. Ibu-ibu yang bertugas ya. Ibu-ibu yang bertugas tadi mohon kumpul bentar di belakang, kita doa dulu bersama baru kita ikut foto. Ibu-ibu yang bertugas tadi. Ibu-ibu yang lain mohon tunggu di depan ya. Sebentar aja, cuma 2 menitan.